Oke, hai semuanya. Terima kasih udah klik video aku. Kalian yang udah atau lagi nonton nih video aku, pastinya kalian senasib seperjuangan sama aku tentang keratosis pilaris. Oke, kenapa aku buat Q&A tentang keratosis pilaris ini ya? Karena memang alhamdulillah dari 2 video aku yang sudah tayang terkait keratosis pilaris, banyak banget yang nonton dan banyak banget yang tanya baik di komen ataupun lewat IG aku, DM aku. Karena memang aku kan kalau komen dibaca, cuman kan nggak fast respon ketika aku bales DM gitu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin mewakili dari pertanyaan teman-teman semuanya. Oke, buat yang belum nonton video aku, kalian bisa cek di description box terkait cara aku menyembuhkan keratosis pilaris. Sudah ada 2 video yang aku upload di YouTube terkait keratosis pilaris. Yang pertama aku itu tentang apa sih produknya keratosis pilaris. Waktu itu nih, sebelum aku tahu cara yang sampai sekarang aku masih pakai, itu hanya untuk biar keratosis pilaris itu tidak meradang atau tidak gatal atau tidak jadiin merah-merah. Oke, sebelum kita bahas ke tanya jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah teman-teman kirim atau tanyain ke aku, sih pastinya sudah aku bales, tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang banyak pertanyaan tentang keratosis pilaris tapi belum tanya ke aku gitu kan ya. Terkait sama keratosis pilaris dulu. Keratosis pilaris buat teman-teman yang belum tahu atau belum paham nih, kalian sampainya nonton di video aku cuma penasaran doang, ini video apa sih gitu. Kalau kalian yang sudah memang klik video ini karena kita senasib, pastinya kalian sudah tahu ya keratosis pilaris itu apa. Keratosis pilaris itu adalah kondisi kulit di mana setiap folikel rambut kita itu terdapat penumpukan keratin. Jadi seperti bintik-bintik kecil seperti itu. Sebenarnya keratosis pilaris ini tidak menular. Pada dasarnya juga tidak gatal, akan agak sedikit gatal ketika dia meradang. Penyebab dari meradangnya keratosis pilaris itu karena kulit terlalu kering dan juga biasanya karena gesekan dari baju yang terlalu ketat atau celana yang terlalu ketat seperti itu. Jadi kenapa video aku yang pertama tentang keratosis pilaris itu aku pakai hand body atau aku pakai sabun mandi yang melembabkan, itu biar tidak meradang. Jadi video pertama aku hanya sekedar untuk biar tidak meradang saja. Tapi video aku yang kedua nanti kalian bisa tonton, aku kasih linknya di description boxnya. Itu terkait aku cara menyembuhkan tentang keratosis pilaris aku. Nah, cara itu masih aku pakai sampai sekarang dan alhamdulillah menurut aku sih berhasil gitu. Kembali lagi ke topik Q&A tentang video ini aku buat kenapa? Karena banyaknya teman-teman yang DM aku atau komen ataupun WA aku atau bahkan tanya langsung sama aku setelah nonton video aku tentang keratosis pilaris. Pastinya banyak banget pertanyaannya. Aku cuma ambil dari beberapa saja dan pastinya aku nggak kasih tahu ya namanya siapa karena kembali lagi termasuk. Makanya setiap kali ada yang komen di YouTube aku, selalu aku kalau terlalu personal DM aja gitu, karena tidak semua orang itu oke gitu tentang kondisi kulit yang keratosis pilaris itu. Sebenarnya sih tidak menular, cuma kadang-kadang orang tuh nggak pede gitu, jadi malu punya keratosis pilaris, apalagi buat teman-teman yang nggak pakai hijab ya, jadi kan suka pakai baju pendek dan kelihatan keratosis pilarisnya. Itu makanya aku nggak kasih lihat ya nama-namanya yang tanya ke aku gitu. Di pertanyaan pertama dan yang paling banyak ditanyakan itu adalah yang pertama, kakak sudah sembuh apa belum gitu. Kalau pertanyaan seperti itu pasti aku jawab alhamdulillah aku sudah sembuh sekitar 90% lah menurut aku, karena ini masih ada bekas-bekasnya. Jadi dari dulu awalnya yang mungkin seperti ini sampai sekarang kondisinya sudah seperti ini. Jadi dan aku sangat beruntung sekali gitu menurut aku. Aku menemukan cara ini yang sangat murah banget. Aku temuin di Alfamart, Indomart, supermarket semua ada. Jadi menurut aku
recommended banget dan aku masih pakai sampai sekarang untuk menjaga biar keratosis pilaris aku tidak muncul lagi. Karena untuk keratosis pilaris itu bisa muncul lagi. Kemungkinan ada lagi itu bisa banget. Walaupun sudah di laser di dokter, walaupun sudah apa-apa, aku baca-baca, kemungkinan besar itu bisa muncul lagi. Oke, itu tentang pertanyaan pertama, sudah sembuh apa belum? Kalau pertanyaan itu jawaban aku sudah sembuh 90% karena masih ada bekas-bekasnya seperti ini ya. Itu. Terus selanjutnya pertanyaan yang kedua. Kakak berapa lama proses penyembuhannya? Sebenarnya kalau penyembuhan itu aku tuh sebenarnya udah pakai berbagai macam cara ya, dari yang hanya untuk melembabkan biar nggak meradang sampainya sekarang sembuh tinggal bekasnya aja, itu banyak banget cara. Tapi yang pakai cara ini aku sekitar kalau sampai sekarang mungkin 3 bulanan lebih dikit lah. Tapi kalau pakai cara ini ya yang aku rekomendasiin, nanti kan pakai Vaseline AHA yang warnanya pink. Bentar nih, sampai sekarang aku masih pakai. Nih ada AHA and Pro Retinol nih. Kelihatan nggak sih? Ya, semoga kelihatan ya. Nih, aku pakai ini sampai sekarang. Satu-satunya body lotion yang aku pakai ini nih. Walaupun aku body lotionnya banyak. Banyak karena coba-coba terus, nggak ada yang cocok. Alhamdulillah sekarang udah cocok. Itu. Jadi 3 bulanan, sekitar kurang lebih 3 bulanan. Tapi nanti kalau teman-teman pakai cara ini ya, yang aku saranin, aku rekomendasi ini, kan pakai cuma 2 produk aja sih, sabun kolagen dan body lotion Vaseline AHA. Itu nanti sekitar 2 minggu pemakaian, teman-teman akan ngerasain kulitnya rada memerah. Tapi tenang, jangan panik dulu, karena rada memerahnya itu adalah proses keratinnya atau putih-putihnya atau bintik-bintiknya yang ada di kulit teman-teman semuanya itu mau keluar. Jadi kalau hanya dilembabkan kayak cara aku yang di video pertama itu kan melembabkan aja, jadi nggak hilang gitu ya, cuma melembabkan, nggak jadinya kulitnya nggak meradang, nggak gatal, nggak memerah. Tapi kalau yang pakai yang cara ini nih, yang pakai sabun kolagen sama pakai Vaseline AHA, nanti teman-teman rasanya 2 minggu, sekitar 2 mingguan. Aku sih ngerasanya 2 minggu ya, setiap orang responnya di kulitnya pasti beda-beda. 2 mingguan nanti kayak ada itu loh, bintik-bintiknya itu jadi rada memerah, terus nanti rambutnya kayak mau tumbuh gitu. Jadi kayak ada lengkungan di ininya, lengkungan rambut mau tumbuh. Karena apa? Kalau keratosis pilaris biasanya teman-teman itu rambutnya tumbuhnya lambat. Jadi pendek-pendek gitu rambut kulitnya. Pendek-pendek. Jadi pas waktu keratinnya udah keluar nih, udah keluar semuanya bersih, nanti rambutnya mulai keluar, mulai tumbuh. Jadi kulitnya rambutnya normal gitulah. Seperti itu. Jangan khawatir nanti di 2 minggu pertama. Tapi merah-merah kayak gitu tuh nggak lama, paling 3 hari nanti udah. Tapi ingat kalau udah merah-merah dan udah mulai kayak gitu, bekas kayak gitu, jangan dicuil-cuil. Apa sih bahasa Indonesia dicuil-cuil? Itulah, jangan jangan usil gitu, jangan diambil gitu sendiri. Biarin aja sampai benar-benar kering sendiri. Nanti kayak ada item-item. Nanti kalau pas waktu mandi atau apa udah kena spons mandi udah ngelupas sendiri gitu loh. Nggak ngelupas ya, serem kali ya ngelupas bahasanya. Ya itu item-itemnya udah copot sendiri gitulah. Dan nanti tinggal bekasnya. Dan bekas itu aku sekarang juga udah lama-lama udah memudar gitu loh bekasnya. Itu terkait berapa lama ya? Aku sekitar 3 bulanan. Setiap orang kondisi kulitnya beda-beda, pastinya responnya beda-beda. Terus pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kok aku di paha dengan di lengan ya Kak? Oh, mungkin
dia keratosis pilarisnya di paha sama di lengan. Mesti buat kalian yang nonton ini dan kalian punya keratosis pilaris, kalian akan sependapat sama pertanyaan yang ini. Kok aku di paha sama di lengan ya kak gitu? Betul sekali, karena kebanyakan keratosis pilaris itu akan muncul di lengan bagian belakang sini, kebanyakan nih belakang sini, sama paha bagian depan dalam. Nggak tahu ya kenapa ya, aku juga nggak paham sih. Soalnya dulu aku juga awal-awal itu munculnya seperti itu dulu sebelum menyebar kemana-mana. Karena punya aku udah menyebar sampai ini full lengan segini full, terus kaki juga sudah full. Alhamdulillah nggak ke bagian mana-mana ya, udah full lengan segini, kaki juga full. Tapi awalnya juga dulu baru cuma di sini sama di lengan depan, paha depan bagian dalam. Dan kebanyakan orang juga mengalaminya di situ. Kalau kalian baru ada di situ aja, bagian itu saja, kalian beruntung, kalian belum separah aku, karena aku dulu udah semuanya sampai ke sini-sini juga. Kalau udah sekarang udah enggak. Itu. Ya, jadi buat kalian yang di lengan dan di paha udah nggak usah khawatir, coba aja yang aku saranin. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jadi gini kak, saya sudah lama kena keratosis pilaris hampir 5 tahunan. Tapi nggak sembuh-sembuh, malah makin banyak kak bintik-bintiknya. Aduh, aku ketawa. Bukan seperti itu. Kalau baru 5 tahun, kamu beruntung karena aku udah 10 tahunan. Jadi dari awal aku kena keratosis pilaris, aku kelas 1 SMA itu 2010 sampai sekarang. Baru sembuh beberapa bulan lalu, 10 tahun lebih ya. Itu 10 tahun lebih itu aku dari mulai yang berbagai macam cara sampai aku udah pasrah. Sampai salah cara pun sudah, itu sudah aku ceritain di video aku pertama. Penyebab kemungkinan besar nih ya buat kamu yang tanya ini nggak sembuh-sembuh malah makin banyak kak bintik-bintiknya. Kemungkinan besar yang kamu lakukan itu sama seperti yang aku lakukan. Kesalahan kita sepertinya sama. Dulu aku berpendapat kalau kita rajin nge-scrub kulit, kemungkinan besar untuk sembuh dan bintik-bintiknya itu hilang. Bintik-bintiknya itu hilang gitu loh. Menurut aku dulu. Dan itu aku lakuin setiap mandi. Jadi setiap kali aku mandi, aku pakai lulur mandi. Yang otomatis itu kan kasar bulir-bulirnya. Itu aku lakuin. Dan itu lama banget dan ternyata itu membuat semakin parah. Yang awalnya cuma di lengan sebelah sini sama paha depan dalam, aku merata segini. Karena itu kebiasaan yang salah dan aku lakukan selama mungkin setahun. Karena ngiranya gitu, bintik-bintik itu akan hilang kalau di-scrub. Ternyata salah. Buat teman-teman yang punya keratosis pilaris, kalian selalu kasarin, berhentilah. Karena apa? Dengan dikasarin, keratosisnya semakin marah-marah dan akan semakin kemana-mana. Dalam artian memang keratosis pilaris itu tidak bisa dikasarin. Jangankan di-scrub setiap hari, orang kena baju yang ketat aja terlalu sering, itu bisa menjadikan meradang dan jadinya gatel. Kalau gatel digaruk-garuk, akhirnya ya seperti itulah. Kemungkinan yang kamu lakukan sama seperti yang aku lakukan. Kesalahan yang aku lakukan maksudnya itu. Tapi kalau kamu baru 5 tahun, nggak usah khawatir, nggak usah putus asa. Aku sudah 10 tahun lebih. Alhamdulillah sekarang udah sembuh. Coba aja cara yang aku ini ya, rekomendasiin ya. Ini pertanyaan selanjutnya, berarti kakak sembuh pakai Vaseline ya? Iya. Tapi aku barengin Vaseline AHA ini, apa namanya? Sabunnya lagi habis, yang maksudnya yang masih bisa aku pegang-pegang gitu loh, udah habis. Kardusnya juga udah aku buang, tapi aku udah pernah tunjukin di video aku yang kedua nih. Vaseline AHA ini sama sabun kolagen, cuma pakai itu aja. Dan itu aku nyekrap badan kadang-kadang seminggu sekali, nggak mesti 2 minggu sekali. Aku menghindari banget nyekrap
ini sih apa namanya badan, karena memang menurut aku kandungan yang ada di sabun kolagen sama hand body Vaseline AHA ini menurut aku sudah cukup mengandung eksfoliasi atau mengandung bahan-bahan yang eksfoliating gitu loh. Jadi udah otomatis terangkat sendiri gitu ya. Terus ini Kak, sabunnya itu, pertanyaan selanjutnya, Kak, sabunnya itu apa ya namanya, kurang jelas di videonya. Sabunnya itu namanya sabun kolagen dari HPAI kali ya. Inilah fotonya kayak gini. Terus selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Kak, spill produk yang kakak pakai dong, sama kakak udah pernah hilang nggak KP-nya. Produk yang aku pakai sekarang itu cuma 2, sabun kolagen sama hand body Vaseline yang AHA. Dan sebelum aku pakai produk ini, aku sudah pakai produk macam-macam. Dari mulai produk dokter, sampai aku nonton di YouTube, aku pakai apa, aku coba. Sampainya aku menemukan cara itu sendiri. Itu. Dan sekarang cuma itu, 2 caranya. Terus selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, cuma pakai sabun itu aja atau ada yang lain Kak? Cuma pakai sabun kolagen itu saja dan hand body Vaseline yang AHA. Menurut aku itu udah recommended banget deh dicoba. Terus pertanyaan selanjutnya ya, sis, Kak, KP-nya ada di bagian mana aja? Aku KP-nya dari seluruh lengan sini semua, kaki dua-duanya. Masih sekarang udah nggak kelihatan sih, udah alhamdulillah tinggal bekas-bekas aja. Nanti aku kasih fotonya di situ ya, biar kalian bisa zoom. Ada tanggalnya juga. Buat teman-teman yang udah tanya aku lewat DM, pasti udah aku kirimin foto aku pas waktu dia tanya jam segitu, langsung aku fotoin. Terus pertanyaan selanjutnya, Kak, aku kok nggak gatel sih KP-nya? Memang pada dasarnya KP itu tidak gatel, akan agak sedikit gatel kalau meradang atau terlalu kering kulitnya. Tapi nanti kalau udah pakai ini hand body Vaseline yang AHA sama itu kolagen itu, keringnya itu dia kering mengangkat itu loh keratinnya, jadi aman. Terus selanjutnya, Kak, maaf, apa keratosisnya dulu parah sampai bertahun-tahun? Parah banget menurut aku, karena aku KP-nya sudah yang meradang. Jadi aku tuh udah semua produk udah aku cobain. Aku tuh ke dokter tuh udah, tapi memang belum jodoh aja sama produknya dokter kali ya. Dan sampai berapa tahun, aku dari 2010 kena KP itu, ada KP-nya. Terus selanjutnya, mau bertanya, sekarang kakak sudah sembuh belum? Maaf, sembuhnya itu jadinya pori-porinya besar Kak, apa seperti apa? Kalau udah sembuh nanti bukan pori-pori besar, tapi ya biasalah kayak orang baru luka, itu kan ada kayak bintik-bintik, tapi itu benar-benar bintik-bintik bekas luka, jadi membayang gitu. Lama-kelamaan juga nanti akan hilang bekasnya, aku percaya itu. Soalnya aku dari mulai sembuh jadinya bekas sampai sekarang udah memudar banget. Jadi udah kelihatan banget bedanya. Jadi nanti pori-porinya nggak besar, enggak. Cuman memang ada bekas itu kayak lukanya bintik-bintik hitam bayang. Enggak jadi kayak bolong atau gimana tuh, enggak. Terus selanjutnya, udah nggak kasar Kak? Gitu. Enggak, udah nggak kasar sama sekali. Tinggal bekasnya aja bayang, tapi tetap harus dijaga. Karena aku baca-baca keratosis pilaris itu bisa timbul lagi, walaupun dia udah di laser dokter atau sebagainya. Dan aku juga udah tanya-tanya sama temen aku yang ada KP, dia
ke dokter, ya itu harus peeling dan itu kan biayanya mahal. Dan aku belum sanggup untuk itu. Intinya seperti itu. Ini udah habis pertanyaannya. Udah lumayan lama juga. Nanti buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang keratosis pilaris lebih lanjut, kalian bisa komen ataupun DM ke Instagram aku aja. Soalnya kalau di komen sih saya pasti lihat, cuman nggak fast respon gitu kan. Kalau di IG kan keseringan aku aktif gitu. Kalian bisa tanya-tanya di DM aku. Terus aku mau ingetin ke teman-teman semuanya, silahkan kalian melakukan cara apapun untuk menyembuhkan KB kalian, karena aku tahu kalian udah lelah banget mencoba banyak hal. Aku juga sama, aku juga udah sempet kayak udah nyerah, ya sudah gitulah. Tapi ini untuk cara ini aku rekomendasiin banget ke teman-teman semuanya, karena memang aku sudah merasakan sendiri, aku bisa sembuh. Jadi aku yakin teman-teman juga bisa. Tapi dengan catatan teman-teman harus komitmen dengan cara yang aku share, yaitu kalian bisa nonton lah di video aku yang kedua. Itu yang penting mandi sehari 2 kali, dipakai sabunnya, setelah itu pakai hand body-nya. Tapi kalau aku apalagi pas waktu ini ya lagi masih bintik-bintik kayak gitu, aku setiap mau tidur juga aku bersihin lengan sama kakinya sebelum aku tidur, terus aku pakai Vaseline AHA ini mau tidur juga. Itu penting banget pas mau tidur. Jadi aku sehari pakai body lotionnya setiap habis mandi pagi, mandi sore, terus sebelum tidur. Tapi kadang-kadang aku lagi nggak ngapa-ngapain juga aku main hand bodyan aja sih gitu. Mungkin itu. Terus yakin aja sih ya, yakin sama cara yang kalian lakukan, pasti dengan dengan cara itu Allah berikan kesembuhan kepada kita semuanya, dan semangat untuk sembuh. Karena menurut aku ternyata KP ini nggak semengerikan yang dulu aku bayangin, karena menurut aku dulu kayak nggak mau sembuh gitu. Tapi aku udah buktiin sendiri aku sembuh, pasti teman-teman juga bisa sembuh. Itu saja yang bisa aku share ke teman-teman semuanya. Lebih lanjutnya kalian bisa tanya-tanya di DM atau di komen. Itu yang bisa aku share. Terima kasih, maaf kalau ada kata-kata yang menyakitkan hati teman-teman semuanya atau menyinggung perasaan teman-teman semuanya. Ingat, tetap percaya diri. Ingat juga, KP ini bukan hal yang menjijikkan. Ini hanya banyak banget sih terjadi di orang-orang, dan itu bisa disembuhkan. Yuk, semangat sembuh. Lakukan usaha kalian semaksimal mungkin. Buktikan kalau kalian memang ingin sembuh dengan usaha kalian. Yakini usaha kalian itu akan memberikan kesembuhan kepada kalian. Itu saja, terima kasih. Banyak kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Jangan lupa pastinya untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel aku, biar kalian tahu updatean terbaru dari video-video aku. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.